70 kali 7 kali. Berarti 70 dikali 7. 490 kali. Walaupun kita berbeda suku, walaupun berbeda ras, walaupun berbeda agama sekalipun, Yesus mengajarkan kita harus sanggup mengampuni siapapun. Karena yang berbeda agama pun adalah bagian dari saudara kita. Supaya kita sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab akan ada hari-hari yang baik. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Doris Yanturi, kepada pemirsa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam program KKA Bertumbuh pada kali ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu mengalami yang namanya rasa pernah disakiti, pernah mengalami rasa sakit hati, atau juga mungkin kita justru pernah menyakiti hati orang lain. Mengapa kita menyakiti hati orang lain? Karena ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perasaan orang, kemudian kita melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. Atau sebaliknya, ada hal-hal di mana orang lain berbuat sesuatu kepada kita, tetapi sesungguhnya kita juga tidak menyukai, tidak menyenangi hal tersebut, sehingga terjadi sebuah ketersinggungan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pemirsa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya dalam pelayanan Rumah Doa Ministry, saudara, pada kali ini saya ingin berbagi tentang perlukah kita mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats di mana Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke 21 sampai 22. Bunyinya seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Itu tanda tanya, saudara. Ayat 22 dikatakan seperti apa? Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi Petrus sedang melontarkan sebuah pernyataan sekaligus juga ingin mengkonfirmasi apakah mengampuni orang lain itu perlu dan juga apakah cukup 7 kali. Tapi ini si Petrus ini sedang bertanya kepada Yesus. Urgensi bagaimana seseorang harus mengampuni. Nah, kalaupun harus mengampuni berapa kali? Karena terus terang saja, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita disakiti berulang-ulang, tentu kita mungkin akan bisa juga marah sampai akhirnya kita berkata, 1 kali kamu marah, 2 kali kamu marah, 3 kali kamu marah, udah yang ketiga terakhir. Nggak ada lagi pengampunan, saudara. Nah, jadi kalau dunia memang seperti itu. Jadi kalau sudah pelanggaran 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak ada ampun, udah. Kalau ibarat orang bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia kena SP1, kemudian dia melakukan kesalahan yang sama, kena SP2, kemudian melakukan kesalahan juga lagi. Nah, kena SP3. Nah, SP3 ini sudah pecat, saudara. Nah, Yesus ingin mengajarkan bagaimana ketika kita disakiti. Tapi saya mau katakan kepada kita, sesungguhnya yang terpenting dalam perkataan ini adalah bagaimana kita sedang memberitakan kabar baik kepada segala bangsa, saudara, dan kita disakiti oleh keadaan di mana sebenarnya kita menyampaikan kebenaran. Nah, ini jauh lebih penting, saudara. Jadi, ketika kita menyampaikan isi hati Tuhan, ketika kita menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran kepada banyak orang, tetapi oleh karena apa yang kita sampaikan itu menjadikan orang lain
sehingga merasa dikoreksi kesalahannya dan orang lain tidak menerima dengan apa yang kita sebut dengan kebenaran. Orang lain merasa dihakimi dengan kebenaran yang kita sampaikan dan dia berbalik menyerang kita, saudara. Nah, itu menyakiti kita, saudara. Kita nggak perlu sakit hati, tapi kita perlu mengampuni. Nah, konteksnya, saudara, ini bagaimana seorang Petrus bertanya kepada Yesus ketika saudara-saudara saya menyakiti saya. Nah, saudara, tentu dalam hubungan antara saudara-saudara ini banyak hal, banyak persoalan. Bisa karena sakit hati karena harta, ya, bisa sakit hati karena persoalan-persoalan mungkin tentang bagaimana kasih sayang orang tua. Kalau saudara ingat, ya, bagaimana Yusuf pernah menjadi anak kesayangan daripada Yakub. Yusuf dikasihi oleh Tuhan, kasihi oleh ayahnya juga. Nah, oleh karena apa? Yusuf ini memiliki yang namanya karakter yang baik, saudara. Tidak hanya sekedar baik, dia seorang yang bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar bertanggung jawab, Yusuf adalah seorang yang menjaga hubungannya dekat dengan Tuhan, menjaga hubungan pribadinya untuk selalu intim dengan Tuhan. Yusuf ini adalah pribadi yang sportif, yang konsisten. Dia sangat punya integritas. Nah, itu sebabnya, saudara, mengapa seorang Yakub sangat sayang kepada Yusuf? Tentu ada alasan-alasannya. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan tentang Yusuf adalah Yusuf ini adalah seorang yang sanggup mengampuni. Mengapa dia sanggup mengampuni, saudara? Kalau kita melihat dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36, itu berbicara tentang, saudara, bagaimana Yusuf ini dibuang atau dilemparkan ke sumur. Bagaimana juga Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian. Bagaimana juga Yusuf akhirnya orang Midian lempar lagi, jual lagi kepada Potifar, seorang pejabat Mesir, Firaun. Nah, saudara, jadi Yusuf ini jadi barang jualan, saudara. Nah, itu yang membuat akhirnya Yusuf menjadi tidak lagi bersama-sama dengan Yakub ayahnya. Sehingga hal demikian, saudara, membuat Yusuf menjadi sepertinya kehilangan pengharapan. Ada kalanya ketika kita sangat disenangi oleh pemimpin kita, ketika kita disenangi oleh Tuhan, maka orang yang dekat-dekat dengan kita menjadi cemburu dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita menjadi tidak senang dengan kita. Orang-orang yang seperjuangan bahkan dengan kita bisa berbalik arah dan tidak lagi menemani kita, saudara. Saudara, saya mau katakan Yusuf pernah mengalami hal itu. Ketika Yakub sebagai bapak, katakan dia sebagai pemimpin di tengah keluarga karena dia sebagai kepala keluarga, sangat mengasihi Yusuf. Nah, tetapi dalam hal yang sama, dalam waktu yang sama, saudara, justru saudara-saudaranya membenci Yusuf. Tapi hidup kita tidak hanya sampai kepada di mana ketika kita berjuang dengan baik, ketika kita melakukan hal-hal yang berkualitas, ketika kita takut akan Tuhan, dan orang tidak senang dengan hidup kita, orang merasa cemburu dengan hidup kita, orang mencurangi kita di dalam kebenaran yang sedang kita lakukan, saudara. Saya mau katakan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah. Apakah Yusuf menyerah ketika saudara-saudaranya telah menjerumuskan dia ke dalam sumur? Saudaraku, seandainya Yusuf masuk ke sumur dan dia mati, waduh, sudah habis, saudara. Tapi Tuhan tidak berkehendak Yusuf mati dalam sumur itu. Kalau bukan kehendak Tuhan hidup kita mati, maka kita tidak akan pernah mati, saudara. Sekalipun maut menunggu di depan. Yusuf mengalami yang namanya ancaman maut. Dia dilemparkan ke sumur. Di sumur itu tidak ada busa, tidak ada spons yang bisa menampung Yusuf dan kemudian ketika dia jatuh dan kepalanya tidak terantuk. Tidak. Sumur itu keras. Bisa saja dia mati, tapi Tuhan nggak izinkan dia mati dalam sumur. Karena dia tidak mati, dijual dia kepada Midian, orang Midian jual juga kepada Potifar. Kalau bukan seizin Tuhan nyawamu hilang, maka engkau tidak akan pernah mati. Kalau bukan seizin Tuhan, Omikron akan menelan hidupmu, maka Tuhan tidak akan pernah izinkan. Karena sehelai pun rambutmu tidak akan pernah gugur tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36 saya katakan tadi, bagaimana Yusuf mengalami proses yang sangat luar biasa. Tetapi pada pasal 41 ayat 7, pasal 41 ayat 37 sampai 57 saudara, Yusuf sebagai penguasa. Kalau saudara baca dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, Yusuf muncul sebagai penguasa di mana? Di Mesir. Mengapa di Mesir? Karena Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan memiliki rencana yang besar untuk orang-orang yang mengasihi Dia, sehingga dalam rencana yang dicapainya itu, maka orang-orang yang pernah menjatuhkan hidupnya, maka orang-orang yang pernah menjoliminya, maka orang-orang yang pernah mendurhakainya, saudara-saudara, akan terbuka matanya, akan menaruh bara di atas kepalanya sendiri, atas kebaikan, atas keberhasilan yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami yang namanya persoalan, saudara disakiti, saudara didera, saudara bahkan dinistakan, bahkan ketika mungkin engkau sedang diancam dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau terima Yesus tetap menjadi juru selamatmu atau tidak? Kalau engkau terima Yesus tetap menjadi juru selamatmu, maka nyawamu melayang. Tetapi kalau engkau menyangkal Tuhan Yesus, maka nyawamu tetap. Atau mungkin sampai seklimaks itu, saudara, penderitaan yang engkau alami. Ada banyak orang martir karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Saya mau katakan, Yesus nggak pernah bawa agama. Dia membawa keselamatan bagi siapapun. Tetapi apakah Yesus takut kepada kematian? Seharusnya kita sadar, saudara, bahwa juru selamat kita tidak pernah takut dengan kematian jasmani. Karena kematian jasmani itu, saudara, itu akan membawa kemuliaan di hadapan Tuhan apabila kita mengalami kematian di dalam perjuangan iman, di dalam kebaikan, di dalam memperjuangkan hak-hak orang yang tidak dihiraukan, yang tidak diperhitungkan, saudara. Ketika saudara membela orang miskin, saudara mati di sana. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara mati di sana. Saudara-saudara, itu akan membawa kemuliaan. Tetapi percayalah bahwa kalau tidak seizin Tuhan engkau mati, maka engkau pun tidak akan mati. Sebab Yusuf diciptakan Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi engkau dan saya. Supaya kita sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab akan ada hari-hari yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf mendapatkan sebuah hadiah yang besar atas tingkahnya, atas kehidupannya yang bertanggung jawab. Mengapa saya katakan Yusuf ini orang yang sportif, orang yang punya integritas? Tentu kita tahu. Saya tidak mau ulas tentang bagaimana dia di rumah Potifar ketika istri Potifar merayu dia dan dia tetap mempertahankan kesuciannya. Saudara-saudara, Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab ketika dia harus dibenci saudaranya. Tetapi pada ayat pasal 45 dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1-28, kalau saudara baca di sana, bagaimana Yusuf berterus terang kepada saudara-saudaranya. Ayat 15 itu sangat jelas sekali bahwa Yusuf mencium semua saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini pada akhirnya dia mencium saudara-saudaranya. Dia menerima saudara-saudaranya pada waktu di mana terjadi kelaparan di tanah Kanaan, saudara. Tuhan izinkan kelaparan di sana. Tuhan izinkan musim-musim di mana tidak bisa menuai dengan baik di sana gandum. Maka Tuhan menjadikan mimpi Yusuf menjadi kenyataan, bahwa di mana dia menjadi berkat kepada saudaranya. Saudaraku, kemudian ke tanah Mesir, di mana saudaranya bersama dengan Yakub berpindah kepada kerajaan Firaun. Saudaraku, di sana dia menjadi berkat. Hal yang luar biasa, saudara. Yang kedua, dalam kisah perjanjian baru, saudara, dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus pernah berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia rela disalibkan.
ketika dia akan masuk dalam penyaliban, ketika dia sudah disalibkan, maka dia sanggup berkata, ampunilah. Di dalam kemanusiaannya, dia sedang disalibkan. Di dalam kealahannya, dia harus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang bisa mengalahkan kematian. Tetapi di dalam kemanusiaannya dia beri contoh kepada kita, di mana Yesus juga mengajarkan kita harus sanggup mengampuni sekalipun kita harus dianiaya. Jadi saudara, kalau di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22 tadi berbicara, Petrus berkata, berapa kali mengampuni? 7 kali kah? Saudara, bukan hanya 7 kali. Bahkan Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Berarti berapa saudara? 70 kali 7 kali. Berarti 70 dikali 7. 490 kali. Adakah kita pernah mengampuni orang 10 kali dalam kesalahan yang sama dan kita mengatakan, iya saya maafkan. Yang pertama, yang kedua saya maafkan. Yang ketiga, kesalahan yang sama. Yang keempat dan kesembilan, mungkin yang ketiga kita udah capek. Tidak ada lagi maaf bagimu. Atau mungkin sampai 10 kali pernahkah? Mungkin belum pernah. Kesalahan yang sama. Oke, 20 kali. Tapi Yesus mengajarkan 70 kali 7 engkau harus mengampuni orang lain. Bahkan mengampuni saudara-saudaramu. Saudaraku, walaupun kita di bumi ini berbeda agama, sekali lagi saya mau tekankan, kita tidak pernah diajar Tuhan Yesus untuk harus punya agama. Tapi di Indonesia wajib punya agama. Dan salah satunya memang agama yang ada di Indonesia adalah agama Kristen. Saya menasihatkan kita dalam pelayanan kakak bertumbuh kali ini, supaya kita sadar bahwa sebagai insan, sebagai manusia, walaupun kita berbeda suku, walaupun berbeda ras, walaupun berbeda agama sekalipun, Yesus mengajarkan kita harus sanggup mengampuni siapapun. Karena yang berbeda agama pun adalah bagian dari saudara kita. Kita saudara di dalam keluarga di mana kita adalah sama-sama dari keturunan Adam. Kita tidak bisa saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kepada banyak agama. Bahkan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Soal masalah orang terima atau tidak itu bukan urusan kita, saudara. Tetapi kita menyampaikan, bukan memaksakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sakit hati ketika engkau sedang memberitakan firman dan engkau dicela. Enggak usah sakit hati, saudara. Sebab upahmu besar di surga. Sebab yang kau perjuangkan bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan surga. Adakah Tuhan tidak melihat, tidak membela kita ketika kita sedang bekerja untuk surga? Kita sedang menyelamatkan banyak jiwa, supaya mereka ketika mereka tidak lagi ada, ketika mereka mati, mereka tidak kehilangan nyawanya, tapi mendapatkan nyawa, yaitu tubuh kemuliaan daripada Tuhan, kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlukah kita mengampuni? Oh, jawabannya sangat perlu. Berapa kali kita harus mengampuni? Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Berarti saudara, tidak ada orang yang bisa mengampuni sebanyak itu kalau bukan dia ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ketika saudara percaya Yesuslah, saudara bisa mengampuni orang. Bahkan saudara bisa rela mati bagi orang yang menganiaya engkau. Yesus telah melakukan itu. Dia mati di kayu salib. Dia dianiaya. Dia tidak membalaskan pada waktu yang sama. Dia tidak memanggil malaikat-malaikatnya dari sorga dan menghancurkan setiap orang-orang yang menganiaya dia. Mengapa Yesus lakukan itu? Supaya kita sadar bahwa kita pun sebagai ciptaan Tuhan, bahwa kita pengikut Yesus harus mau mengampuni orang. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, aku tidak bisa mengampuni dia. Suami saya jahat, istri saya cerewet. Saudaraku, sebelum matahari terbenam, engkau harus bereskan masalahmu. Engkau sudah mengampuni orang lain, supaya iblis tidak bekerja lebih kuat dalam kehidupanmu. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Mengampuni itu lebih indah. Mengampuni akan menyembuhkan penyakit kita.
Mengampuni akan membuat hatimu bersukacita. Mengampuni akan membuat hidupmu dan masa depanmu lebih diberkati Tuhan. Sebab Raja Pengampunan, Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Semangat dalam KKA bertumbuh, dalam pelayanan Rumah Doa Ministry. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapa di sorga, berkati setiap pendengar yang baik. Berkati setiap pemirsa Rumah Doa. Berkati setiap mereka yang menyaksikan tontonan ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, bahwa mengampuni itu sangat penting. Bahwa pengampunan itu adalah ajaran daripada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa pengampunan maka tidak akan ada akur, tidak ada keakraban. Dengan adanya pengampunan, masalah akan lebih cepat diselesaikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali dalam pelayanan berikutnya, dalam KKA bertumbuh, dalam Rumah Doa Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.